untuk persiapan alat, sedang proses persiapan alat. Ada spet, kemudian fistula, spet 3 cc, ada spet 1 cc untuk lidokain. Karena pada pasien yang kedua ini adalah pasien dengan akses tusuk langsung, di mana akses avesannya kebetulan bermasalah, jadi alirannya mengecil sehingga menunggu proses untuk operasi avesan berikutnya. Ini masih persiapan alat, pemasangan PZ dalam infus untuk pengambilan atau memasukkan cairan NaCl 0,9 untuk dipersiapkan nanti untuk proses pengakhiran. Ya, ini proses persiapan alatnya sudah selesai. Tahap pemasangan torniket. Perawat cuci tangan dengan menggunakan antiseptik gel atau alkohol gel 70%. Ya, langkah berikutnya perawat menggunakan sarung tangan steril setelah mencuci tangan pakai alkohol 70%. Ya, kemudian dilakukan proses penyuntikan atau pengambilan obat anestesi untuk subkutan dengan memasukkan lidokain untuk mengurangi efek nyeri pada penusukan atau penusukan langsung, ya, akses untuk penusukan langsung. Ini perawat melakukan desinfeksi mulai dari titik penusukan berputar mengikuti arah jarum jam keluar dengan menggunakan alkohol swab. Ya, kemudian perawat melakukan insersi pada vena. Ya, ini insersi pada vena. Dan menutup aliran avokat dengan penutupnya, melakukan fiksasi dengan plaster betadin dan melakukan fiksasi berikutnya untuk mengunci dengan plaster hipafik. Selanjutnya akan dilakukan proses desinfeksi menggunakan alkohol swab pada daerah penusukan atau insersi di daerah arteri radialis. Ini perawat melakukan proses pemberian lidokain atau injeksi subkutan lidokain untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien dengan proses penusukan langsung. Ya, sambil menunggu proses penyerapan lidokain ke dalam
jaringan subkutannya sehingga mengurangi efek nyeri pada saat penusukan fistula nanti. Ya, perawat melakukan proses persiapan penusukan fistula. Ya, ini adalah proses penusukan fistula sudah selesai dan dilakukan fiksasi dengan plester betadine atau plester Hansaplast, kemudian dikunci menggunakan plester Hipavik sehingga meminimalisir terjadinya proses atau resiko terlepas dari insersi yang sudah dilakukan dan mengurangi resiko berubah posisi akibat posisi dari pasien atau perubahan posisi yang dilakukan oleh pasien. Kemudian langkah berikutnya adalah proses penyambungan atau pengaliran darah ekstrakorporeal, karena dari terlihat di sini bagaimana aliran arterinya sudah tampak sangat bagus sehingga siap dilakukan proses pengaliran darah ekstrakorporeal. Iya. Kemudian lakukan penyambungan pada akses vena. Ya, setelah proses pengaliran di mesin, kemudian sudah tampak pink, kemudian darah mulai masuk dialirkan ke vena. Perawat membalik dialiser, kemudian menambahkan plester untuk memperkuat daerah insersi atau selang yang ada di tangan pasien agar bloodline tidak beresiko untuk terlepas. Selanjutnya pemberian heparinisasi maintenance. Ya. Pada pasien sesuai dengan indikasi dari preskrip yang sudah diberikan oleh dokter spesialis. Langkah terakhir, perawat merapikan alat ya, HDPAC yang masih nanti akan dipakai untuk proses penurunan pasien atau proses AF. Ya, perawat merapikan alat, melepas sarung tangan dan mencuci tangan dengan antiseptik gel. Demikian proses insersi pada pasien dengan penusukan langsung. Terima kasih.